Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Fadli dari Prodi Sistem Informasi semester 3 dengan RP 146230016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan pada CPU. Sebelumnya, apa sih algoritma penjadwalan itu? Jadi, algoritma penjadwalan CPU adalah sebuah metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses dalam CPU. Nah, algoritma ini tuh memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu CPU yang adil atau baik dan efisien. Algoritma penjadwalan ini tuh akan membantu dalam meningkatkan kinerja sistem dan mengurangi waktu tunggu proses secara keseluruhan di dalam eksekusi perintah CPU. Selanjutnya ada beberapa macam penjadwalan di dalam CPU. Yang pertama ada FCFS, yaitu first come first serve. Lalu ada SJF, shortest job first. Ada round robin, ada multi level queue, ada multi level feedback queue, ada SRTF atau shortest remaining time first. Lalu ada load rate scheduling, dan yang terakhir ada earliest deadline first. Pada video kali ini saya akan membandingkan algoritma penjadwalan dari FCFS dan SJF. Sebelumnya apa sih FCFS dan SJF itu? Yang pertama, FCFS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana algoritma ini akan proses eksekusinya tuh seperti antrian. Jadi siapa yang pertama proses pertama yang pertama kali tiba itu akan dieksekusi. Kelebihannya tuh kesederhanaannya dan mudah diimplementasikan. Tetapi kekurangannya tuh terjadinya ketika waktu yang tunggu akan lama. Yang pertama ada FCFS, adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana algoritma ini proses yang pertama kali tiba di dalam antrian itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Kelebihannya tuh ini termasuk algoritma yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi kekurangannya termasuk kemungkinan terjadinya waktu tunggu yang lama untuk proses yang tiba terakhir. Jadi untuk proses yang terakhir tuh akan dieksekusinya akan lama. Selanjutnya ada algoritma SCF. Algoritma SCF adalah algoritma penjadwalan yang berdasarkan waktu eksekusi yang paling singkat, di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Jadi, waktu eksekusi yang paling pendek itu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Keuntungannya adalah mengurangi waktu tunggu rata-rata proses secara keseluruhan. Keuntungannya adalah mengurangi waktu tunggu rata-rata proses secara keseluruhan. Tetapi SJF ini memiliki kekurangan, yaitu penentuan waktu eksekusi yang kurang akurat dan resiko starvation, di mana proses dengan waktu eksekusi yang lebih panjang mungkin tertunda jika selalu ada proses yang lebih pendek. Oke, untuk melakukan perbandingannya saya menggunakan CPU simulator. Jadi apa sih CPU simulator itu? Jadi CPU simulator itu sebuah software di mana kita tuh bisa melihat proses CPU untuk mengeksekusi sebuah instruksi ataupun melihat algoritma penjadwalan ketika mengeksekusi sebuah instruksi. Jadi yang pertama kita lakukan di sini ada menu compiler, pilih. Lalu kita masukkan sebuah program. Sini saya sudah memiliki programnya. Pilih di source. Di source ada load, pilih load. Lalu kita masukkan programnya. Nah, jika kalian belum punya programnya bisa dibuat dulu programnya. Oke, jika sudah pada base address itu dirubah menjadi 100. Nah, jika sudah, pilih menu compile yang ada di bawah ini, lalu kita compile programnya. Oke, jika sudah, pada assembly code, pilih load in memory. Nah, di sini ada pop-up code successfully load in memory, berarti kodenya sudah berhasil dimasukkan ke load in memory. Kita pilih OK. Lalu di sebelah compiler kita masuk ke OS 0. Nah, di sini saya memiliki studi kasus untuk membuktikan algoritma penjadwalan FCFS dan SJF. Nah, di sini kita punya studi kasus untuk membandingkan algoritma FCFS dan SJF. Di sini saya memiliki studi kasus untuk membandingkan algoritma FCFS dan SJF dari segi cycle time-nya, turnaround time-nya, dan juga waiting time-nya. Oke,
kita langsung masuk ke CPU simulator lagi. Oke, untuk mendapatkan hasil perbandingan antara algoritma FCFS dan SJF, kita bisa menggunakan CPU simulator ini. Jadi, kita masuk ke menu OS 0 yang ada di sebelah menu compiler. Kita klik, lalu kita masukkan studi kasus yang tadi. Yang pertama, untuk penjadwalan itu kita pakai FCFS terlebih dahulu. Ininya kecepatan yang paling tinggi. Lalu untuk P1-nya, priority-nya itu 2. Lalu untuk lifetime-nya itu 5. Di sini untuk satu notanya kita pilih second. Dan untuk delay-nya itu tidak ada. Jadi kita uncheck list aja. Lalu pilih create new process. Oke, selanjutnya untuk P2-nya itu priority-nya itu 1. Untuk lifetime-nya itu 3. Dan untuk delay-nya itu 1. Satuannya kita pilih second. Lalu create new process. Oke, selanjutnya untuk P3, untuk priority-nya itu 3, untuk lifetime-nya itu 8, dan untuk delay-nya itu 2. Kita create new process lagi. Lalu untuk yang P4, itu priority-nya 4, untuk lifetime-nya itu 6, dan untuk delay-nya itu 3. Lalu kita klik create new process. Oke, jika sudah semua, klik start yang ada di OS control. Oke, jika sudah, kita bisa klik ini menu views. Nah, di sini kita bisa melihat view proses statusnya. Nah, di sini untuk P1 itu tidak ada karena waiting time-nya itu di bawah 1 detik. Sedangkan untuk P2 itu waiting time-nya 4 detik, untuk P3 6 detik, dan untuk P4 itu 11 detik. Nah, untuk melihat lebih detail, kita bisa pilih menu view log. Nah, di sini kita bisa melihat untuk scheduling-nya itu first come first serve. Lalu untuk live sign-nya itu untuk di tabel tuh sama dengan turnaround time, untuk WT-nya itu waiting time. Nah, data-data ini kita akan masukkan ke dalam tabel yang tadi. Selanjutnya kita masukkan hasil proses yang tadi ke dalam tabel perbandingannya. Yang pertama untuk P1 tuh TAT-nya tuh 5,199. 5,199. Lalu untuk P2-nya 3,035. Untuk P3-nya 5,816. Lalu untuk P4-nya 5,306. Selanjutnya untuk waiting time itu 0,07. Lalu untuk P2-nya 4,26. Untuk P3-nya 6,37. Dan untuk P4-nya itu 11,38. Lalu cycle time tuh dari mana sih dapatnya? Jadi cycle time tuh didapat dari turnaround time ditambah arrival time-nya atau delay-nya. Nah, untuk P1 tuh karena tidak ada delay, jadi cycle time-nya tuh tetap 5,199. Sedangkan untuk cycle time untuk P2 itu 3,035 ditambah 1. Berarti cycle time-nya tuh 4,035. Lalu untuk P3-nya itu 5 tambah 2 7, 7,816. Dan untuk P4 itu 8,306.
Setelah itu kita jumlahkan seluruh turnaround time dan cycle time, lalu untuk waiting time-nya juga. Kita gunakan rumus sum kurung, kita blok seluruh kolomnya, kita enter. Nah, setelah kita menjumlahkan seluruh cycle time, turnaround time, dan waiting time dari FCFS, selanjutnya kita akan masuk ke penjadwalan SJF, yaitu Shortest Job First. Oke, kita buka lagi CP simulatornya, lalu kita masuk ke compiler, kita masukkan programnya di menu source pada bagian load. Setelah itu untuk base address-nya itu 100, pilih menu compile, lalu kita compile programnya. Oke, jika sudah kita klik load in memory. Oke, berhasil. Lalu kita masuk lagi ke menu OS 0. Nah, kita masukkan studi kasus yang tadi. Tetapi untuk penjadwalan itu kita pakai SJF. Di sini kita pilih SJF. Lalu untuk kecepatannya itu full, paling cepat. Nah, untuk P1-nya itu 2. Untuk lifetime-nya itu 5. Dan di sini untuk satunya tuh pilih tick. Lalu kita pilih create new process. Oke, sudah. Lalu untuk P2-nya itu priority-nya 1, untuk lifetime itu 3, untuk delay-nya itu 1 dengan satuannya second. Oke, kita pilih create new process. Oke, lanjut. Untuk P3-nya itu priority-nya 3, untuk lifetime itu 8, dan untuk delay-nya itu 2. Klik create new process. Oke, lanjut. Untuk yang P4-nya priority-nya itu 4, lifetime-nya itu 6, dan untuk delay-nya itu 3. Oke, kita klik create new process. Oke, sudah dimasukkan semuanya. Lalu kita klik start. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke menu view, lalu kita ke view log. Nah, ini bisa kita perbesar. Nah, ini untuk hasil proses penjadwalan SJF, lalu kita masukkan ke tabel perbandingannya. Nah, untuk turnaround P1-nya itu 0,406. Lalu untuk P2-nya itu 0,327. Lalu untuk P3-nya itu 0,728, dan untuk P4-nya itu 0,627. Selanjutnya untuk waiting time-nya untuk P1 itu 0,08. Lalu untuk P2-nya itu 0,03, dan untuk P3-nya itu sama 0,03. Lalu untuk P4-nya 0,12. Nah, untuk cycle time-nya sama seperti yang FCFS tadi, di mana turnaround time ditambah dengan arrival time. Untuk P1-nya itu tetap 0,406. Lalu untuk P2-nya itu 1,327. Untuk P3-nya itu 2,728.
Dan untuk P4-nya itu 3,627. Lalu kita jumlahkan cycle time, turnaround time, dan waiting time-nya menggunakan sum. Oke, di sini lalu kita masukkan untuk penjumlahan cycle time, turnaround time, waiting time dari FCFS dan SJF. Pertama, untuk cycle time, total cycle time pada FCFS itu 25,356. Sedangkan pada SJF itu 8,088. Lalu untuk turnaround time-nya itu untuk FCFS itu 19,356, dan untuk turnaround time pada SJF itu 2,088. Dan untuk waiting time-nya itu untuk FCFS itu 22, dan untuk SJF itu 0,26. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa algoritma penjaluan SJF itu jauh lebih cepat dibandingkan FCFS, karena FCFS itu menunggu satu persatu atau step by step dari proses instruksinya. Jadi ketika proses instruksi yang pertama itu belum beres, maka proses selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Jadi berurut gitu, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk SJF itu diurutnya tuh berdasarkan waktu yang paling cepat, sehingga lebih efisien dan lebih optimal. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka pada video ini, boleh klik like dan share, lalu bisa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. High five.